Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah. Temanya juga masih sama, orang yang wafat menunggu kiriman kita. Siap-siap ya, kita pelajari lagi ya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ya. Kira-kira apa lagi yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat, kiriman dari kita? Apakah sedekah? Sedekah bisakah menjadi kiriman yang baik untuk orang yang sudah meninggal, Ustaz Syam? Apakah dengan kita melunasi hutang juga almarhum itu juga bisa menjadi kiriman yang baik juga gitu kan? Tapi bagaimana kalau kita berusaha untuk melunasi hutang atau bersedekah tapi kita sendiri nggak mampu untuk melakukannya? Itu bagaimana Ustaz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Man, Ustaz Syifa, Mas Soni serta guru-guru kami makan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada amalan maliyah itu sedekah gitu ya. Ada qiraah seperti tadi bacaan Al-Qur'an, bacaan Yasin, bacaan surah Al-Mulk. Ya, termasuk surah Al-Mulk itu kan disunnahkan ketika seseorang itu jenazah itu dimandikan, karena pada saat dia dimandikan itu dia merasa sangat panas karena sedang dibersihkan daripada dosa-dosanya. Pada saat itu dibacakan surah Al-Mulk oleh anak-anaknya, oleh sanak saudaranya, itu kan sangat membahagiakan untuk si sang mayit tadi. Subhanallah. Itu ibadah qiraah. Tapi ada ibadah maliyah. Ibadah maliyah itu adalah sedekah tadi. Nah, Nabi SAW mengingatkan, "Man mata wa huwa bari'un min thalath dakhalal jannah." Siapa yang meninggal dunia dan dia terbebas dari 3 hal, maka dia akan masuk surga. 1, bari'un minal kibr, terbebas daripada kesombongan. Jadi nggak boleh orang takabur, merasa lebih baik daripada orang lain. Lawannya takabur yakni tawadhu. Yang mana itu tawadhu? Setiap dia melihat orang lain selain dia akan mengatakan orang ini lebih baik daripada saya. Jadi ada seorang anak disuruh keluar sama bapaknya, dia minta izin. "Wahai ayah, saya minta izin untuk belajar agama." Kata bapaknya dengan satu syarat, "Kau keluar rumah dulu, cari orang yang lebih buruk darimu." Maka keluar rumah anak ini, dia lihat laki-laki tua, ini lebih buruk daripada saya ini karena udah tua, udah nggak ibadah lagi. Langsung dia berpikir dalam hatinya, ya Allah, siapa tahu memang dia sudah pikun, berarti saya ini lebih buruk daripada dia. Siapa tahu dia amal solehnya lebih banyak gitu. Dia lihat orang miskin, bilang, ini lebih buruk daripada saya, ini orang miskin. Langsung terbesit dalam hatinya, saya lebih buruk daripada ini. Akhirnya dilihat anjing mati. Lalu dia katakan, ini lebih buruk daripada saya, subhanallah. Akhirnya dia katakan bahwasanya jangan sampai ini lebih baik daripada saya, karena dia tidak dimintai pertanggungjawaban. Saya akan dimintai pertanggungjawaban. Dia pulang ke rumah, dia katakan, "Ayah, tidak ada yang lebih buruk daripada saya." Maka kata ayahnya, "Hari ini kau boleh belajar agama. Karena belajar agama akan percuma kalau engkau masih merasa lebih baik daripada orang lain." Subhanallah. Itu yang pertama, tidak boleh takabur. Yang kedua, bari'um minal gulul, harus terbebas daripada penyakit hati, iri, dengki, hasud. Ya, lihat fotonya orang depan Ka'bah. Ngapain sih ini ria, foto-foto depan Ka'bah? Antara dia yang ria atau kau yang iri. Aduh. Jadi tidak usah kita ngurusin amalannya orang. Amalan hati kita aja urusin. Jadi tidak usah kita ngurusin dia ria atau apakah wujub, terserah dia. Yang kita urusin kita ini, iri kah, dengki kah kita. Jadi bari melugut. Yang ketiga kata Nabi, ini yang lebih penting lagi nih. Bari'um minad dain. Orang kalau mau masuk surga meninggal dunia, itu mesti terbebas dari hutang piutang. Ada sahabat Nabi SAW yang mati di medan perang, jihad fisabilillah, itu kematian tertinggi dalam Islam. Tapi ketika dibawa sama Nabi, "Ya Rasulullah, sahabat kita meninggal dunia di medan perang." Apa kata Nabi? Pertanyaan pertamanya, adakah hutangnya? Subhanallah. Padahal mati syahid loh. Mati syahid yang ditanyain sama Nabi hutangnya. Saking pentingnya itu masalah hutang piutang. Maka, apakah seorang yang ditinggalkan, keluarga, sanak saudara yang ditinggalkan, ketika dia membayarkan hutangnya akan bernilai sedekah, itu akan sangat membantu orang yang sudah meninggal dunia. Dari mana kita bayarkan hutangnya? Dari hartanya yang sudah meninggal dunia. Contoh, saya meninggal dunia, saya meninggalkan rumah, saya meninggalkan apa. Kalau saya punya hutang, jangan kau dulu bagi warisanku untuk kalian ini anak-anakku nanti insya Allah, untuk istriku, untuk siapapun yang ahli warisku nanti. Jangan kalian bagi dulu untuk menikmati sebelum kalian bayarkan hutangku dari situ. Jadi bayarkan dulu hutangku dari situ. Kalau misalnya aku punya hutang, maka itu rumahku jual dulu. Rumahku jual, kau bayarkan hutangku dari situ. Jadi dari mana hutang ini dibayarkan? Dari hartanya yang sudah meninggal dunia. Selesai dari situ ada sisanya, barulah dibagi waris untuk dinikmati oleh sanak saudara yang tinggalkan. Bagaimana dengan yang tidak meninggalkan harta sama sekali? Apakah anaknya wajib membayarkan hutang kepada orang tuanya? Jawabannya tidak wajib. Tidak wajib anak membayarkan hutang orang tuanya. Karena siapa tahu anak ini kasihan, tidak tahu kita keadaannya gimana gitu. Kalau tahu dia miskin, dia lebih fakir daripada orang tuanya, maka itu aman. Tidak wajib membayarkan hutang orang tua bagi sang anak, tapi kalau dia bayarkan, maka itu bernilai sedekah. Wallahu ta'ala. Jadi kalau ada uangnya dibayarkan bernilai sedekah, kalau tidak ada uangnya si anak itu tidak wajib gitu ya. Betul. Jadi hutang itu tetap tanggung jawab si yang meninggalnya itu gitu. Jadi bayarkan dulu hutangnya baru bikin tahlilan. Jangan sampai maksain diri tahlilan, hutangnya belum dibayar. Bukannya tahlilan itu bid'ah, Ustaz? Ya bid'ah kalau ada hutang.
Dibayar. Kalau gitu sekalian dibahas aja Oh, nih. dibayar. Iya, ini. sekalian dibahas aja nih. Habib tadi bilang Langsung bukan nyambung. tahlilan itu Iya, bid'ah. ada tanya Musa. Iya, oke, kita bahas Iya, aja. iya. Bener nggak? Jadi tahlilan itu bid'ah apa enggak? Soalnya ada yang bilang di 3 hari atau 7 hari itu boleh. 40 hari. Itu boleh. 100 hari. 100 hari. Nah, jadi yang satu benar tahun. gimana, Bib? Mohon Oke. penjelasannya, Bib. Ini Kita bahas penting banget, sekarang. Bib. Sekarang, Bib. Afwan Mas Soni, Silakan. Ustazah, Ustaz Syaf. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma Muhammad. sholli wa sallim Ingat bahwasanya tahlilan diperbolehkan. Mana dalilnya? Ya kan? Kan ditanya dulu, mana dalilnya? Mana dalilnya, Bib? Ya kan? Kasih, Bib. Bahwasanya semua ulama, semua mazhab sepakat kecuali sebagian daripada ulama Malikiyah atau ulama Imam Maliki sebagian tidak memperbolehkan. Tapi semua ulama, ya kan? Imam Hanafi, Imam Hambali, sebagian Maliki. Terus satu lagi siapa? Imam Syafi'i. Ya kan? Semua memperbolehkan, bengong bahkan ditanya Ibnu lagi. Taimiyah pun memperbolehkan. Ingat sekali lagi catat garis bawahin, Ibnu Taimiyah memperbolehkan mendoakan, ya kan? Mendoakan mereka yang berpulang ke rahmatullah diperbolehkan. Anak siapapun, bukan anak bapaknya, Iya. bukan anak ibunya. Betul. Anak siapapun diperbolehkan. Nah, sekarang ngomong-ngomong nih, ya kan? Masalah tahlilan. Ini kan doa ini boleh nih yang pertama. Tahlilannya kan itu ada 2 hari, 3 hari, 4 hari. Berarti ada waktu yang dikhususkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan satu waktu. Setiap hari Sabtu, Rasulullah selalu ke tempat mana? Kemana? Kemana? Mas Soni. Saya mulu saya nggak bisa jawab, Bib. Dari tadi saya salah terus. Tanya ente biar ente bisa jawab. Iya. Ya kan? Saya ditem- Rasulullah ke Masjid Kubah. Ingat, Rasulullah setiap hari Sabtu ke Masjid Kubah. Berarti Rasulullah mengkhususkan setiap hari Sabtu ke Masjid Kubah. Tahlilan dikhususkan 1 hari, 3 hari, 5 hari, 7 hari, atau sampai 1 sampai 7 hari, atau 14 hari tambahin lagi, atau sampai 100 hari, maka atau 1 tahun sekali, atau haul dikatakan, maka diperbolehkan dalam syariat mengikuti, ya kan? Daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan satu waktu. Jadi kalau misalkan ada tanya, tahlilan diperbolehkan? Boleh kok. Boleh. Dalam isi apaan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu anna wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya kan? Maharul jannah la ilaha illallah. Ya kan? Siapa orang yang meninggal, ya kan? Akhir mautnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Masuk surga. Ini kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Dalamnya la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya kan? Ya kan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu keluar. Apa lagi? Nastaghfirullahalazim wa natubu ilaih, nastaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Minta ampunan kepada Allah. Isinya bagus, isinya luar biasa. Janganlah kalian menyerang kami atau menyerang kita yang melakukan tahlilan. Jangan membid'ah-bid'ahkan yang tidak dibid'ahkan oleh mereka aslafus shalihin. Ingat, jangan sembarangan kalian. Ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ketika kalian menyalahkan satu golongan, golongan ini tidak terima dia disalahkan, maka akan berjumpa di pengadilan Allah, di mizan Allah. Ya Allah, saya di dunia disalah-salahin sama dia. Saya nggak terima. Ingat, Allah itu bihkamil hakimin, hakim yang paling adil. Jadi jangan sembarangan membid'ahkan, bahkan menyesatkan, mengkafirkan. Lu kafir, nggak benar begini. Man gola kafir, bahwa kafir. Siapa orang yang kata kafir, dia adalah kafir. Makanya hati-hati. Jangan sampai lidah Anda, kata-kata Anda, ketika menggunakan satu kalimat tidak didasari dengan ilmu yang Anda baru belajar, yang kalau orang baru main silat baru sabuk apa tuh, sabuk hijau. Putih. Ya kan udah petantang petenteng aja. Nah mereka sabuk hitam aja udah diem aja, ya kan. Sabuk merah aja masih yang anggut-manggut. Ingat, tenang. Ilmu itu luas. Ya kan? Belajarlah ilmu dengan ketenangan dan keimanan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyalahkan yang lain. Kalau memang sebenar salah, dia makan yang haram, dia melakukan perbuatan maksiat, tegurlah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Bukan depan umum juga, ada aturan menegur antara satu dengan yang lainnya. Ya kan? Ini adalah hukum-hukum yang harus kita pelajarin. Ada yang namanya adab, ada yang namanya akhlak, adabul insan. Kita mengerti adab pada manusia, akhlakul lil banin, akhlak kepada siapapun kita harus belajar. Agar apa? Agar kita diterima oleh masyarakat, disenangin, dicintain, disayangin. Rasulullah mengajarkan dengan cara yang ma'ruf. Rasulullah tidak pernah mengumbar aib seseorang. Rasulullah juga tidak pernah menyerang seseorang di muka umum. Rasulullah tidak pernah menghinakan seseorang. Dan Rasulullah tidak pernah menghinakan satu muslim dengan muslim yang lainnya. Kita lanjutkan lagi ya jamaah yang ada di rumah ya. Ustazah Syifa, tadi Ustaznya bilang kalau kita doain orang tua
kandung tuh nggak perlu disebutin namanya udah sampai juga gitu kan. Kalau zikir gimana? Kalau zikir kan maksudnya kayak kita lagi astagfirullah Tadi itu kan apa? yang disebut Habib zikir kan? La ilaha illallah, subhanallah, Itu alhamdulillah. nggak usah sebut nama itu misalnya lagi santai apa segala macam itu tetap sampai juga atau Zikir. bagaimana? Atau kalau misalnya kita punya orang tua angkat gitu, apakah harus disebutkan apa enggak gitu? Iya. Ustazah Syifa mohon penjelasannya. Baik, izin guru-guru saya. Tafadhol, Bismillahirrahmanirrahim para jamaah sekalian, tadi yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita Ustadz Syam, Habib Usman ya. Karena tahlil juga di dalamnya kan bermakna zikir. Dikumpulin orang banyak, dikasih makanan, selain bersedekah, kita punya kelebihan rizki. Ya. Yang kedua adalah ngajak zikir bareng-bareng. Bukan maksiat di dalamnya. Yuk tahlil subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Biasanya kalau tahlil itu ada khususonnya dikhususin. Ini buat si mayit siapa. Tapi bagaimana kalau misalkan ya kita berzikir setiap hari dan itu nggak dikhususkan, apalagi kita jatuhnya anak angkat nih, bukan anak kandung ya. Karena dalam hadis Rasul ini populer sekali, sering kita dengar idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Jadi kalau yang dimaksud dengan doa anak soleh sebenarnya maknanya lebih umum. Anak soleh ini bukan hanya anak kandung, tapi anak didiknya. Umpamanya dia nggak punya anak selama hidupnya, tapi dia punya anak didik. Dia punya murid yang dikasih ilmu, punya anak-anak yatim, punya anak-anak kaum du'afa yang dihidupkan, diberikan pendidikan, ya, diajarkan amal soleh, itu juga yang dimaksud dengan anak soleh. Ya. Kalau anak soleh yang tadi disampaikan oleh Ustadz Syam, saya sependapat, tanpa dia menyebutkan nama orang tuanya, itu udah sampai, ya Allah ampuni dosa orang tuaku. Dia berzikir, itu udah nyampe kebaikannya kepada orang tua. Bagaimana dengan anak angkat? Dia pun sampai kebaikannya walaupun itu ayah angkatnya. Kenapa? Karena berzikir ataupun kebaikan yang dia lantunkan, dia bisa baca Quran, dia bisa mengucap kalimatullah, kurang lebih karena didikan dari orang tuanya. Orang tuanya dulu ngasih ilmu ya, nah banyakin zikir, habis sholat baca istighfar, baca zikir dan lain sebagainya. Itu juga kebaikan yang terus akan mengalir kepada kedua orang tua. Maka kalau orang tua sudah meninggal, baik itu orang tua angkat ataupun orang tua kandung, kita belum sempat nih ngebales kebaikan, ya Allah. Saya belum sempat ya ngebales kebaikan, menyenangkan hati orang tua. Ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Pertama, mendoakan dan beristighfar. Ya, jadi disebutkan hadayal ahya'i lil amwati dalam Nihayatuz Zain itu adalah doa wal istighfar. Doa sama istighfar, astagfirullahaladzim. Itu kita melantunkan istighfar dan doa berkali-kali sampai insya Allah kebaikannya buat orang yang sudah wafat. Utamanya adalah orang tua kita. Yang kedua adalah menyambung tali silaturahim kedua orang tua kita yang telah wafat sama paman bibi. Ini kebanyakan kalau orang tuanya udah wafat, udah putus silaturahim. Sama pamannya nggak pernah berkunjung lagi, sama sepupunya nggak pernah saling say hello lagi, sama nenek kakeknya nggak pernah datang lagi. Kenapa? Ayah ibu saya udah meninggal. Nah, jangan sampai kita memutus tali silaturahim karena kebaikan yang akan sampai kepada orang tua ketika anaknya mampu menyambung tali silaturahim baik dengan kerabat ataupun keluarga orang tuanya. Dan yang ketiga adalah li'annahu li'anna la yakunu syai'un ahabba ilaihima min salahihi. Enggak ada ya yang paling diinginkan atau kebaikan yang paling utama yang akan didapatkan oleh kedua orang tua kecuali anaknya di dunia jadi anak soleh. Jadi kalau belum sempat kita minta maaf sama orang tua, baik orang tua angkat ataupun kandung, ya Allah, satu yang akan saya berikan kepada orang tua saya adalah saya berubah menjadi anak yang soleh. Berzikir itu tandanya dia soleh, lebih dekat sama Allah, kebaikannya pun insya Allah akan sampai kepada kedua orang tuanya. Jadi jangan pernah menganggap hal-hal atau perkara-perkara kecil itu tidak bernilai kebaikan sama sekali. Insya Allah kalau apalagi kita khususon, saya mau zikir nih, khususon sebutin. Siapa yang mau kita sebutin? Ya bahkan kita doa aja begini, Allahumma Rabbana ufir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira wali ustadina, sebutin nama guru-gurunya atau nggak disebutin pun dapat itu guru-guru kita kebaikannya. Wali jami'il muslimina wal muslimat gitu. Orang yang soleh, kita jadi tahu pentingnya silaturahmi, jadi kita tahu bagaimana cara kita berzikir dengan apa yang sudah diajarkan orang tua kita, dan itu sampai ke mereka sampai, nanti. pokoknya yang diajarkan kebaikan itu akan sampai kepada orang tua. Masya Allah, terima kasih Ustazah Syifa untuk penjelasannya dan semoga terjawab dan menjadi jawaban terbaik buat kita ya jamaah yang di rumah ya. Sekarang aku mau bacain pertanyaan nih yang udah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ada pertanyaan dari Instagram @puputintan21. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah 5 bulan ditinggal oleh ibu.
Saya selalu mengirimkan doa kepada beliau agar dijauhkan dari siksa kubur. Suatu malam saya dimimpikan bertemu ibu saya dan satu rumah berbau wangi. Apakah benar itu sebagai pertanda dikunjungi kembali oleh ibu atau malah jin, Ustadz? Wah, ini harus dijawab nih sama Ustadz Syam nih melalui tausiah, Ustadz. Semangat. Silakan, Ustadz. Nabi SAW ya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan bahwasanya ketika Nabi ditanya-tanya tentang masalah begini Ya. itu Allah Subhanahu wa taala langsung turunkan ayat. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh itu. Subhanallah. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, katakanlah, jawab Muhammad kalau ditanyain tentang ruh, jawab min amri rabbi, itu adalah urusan Tuhanku. Itu adalah urusan Tuhanku. Kalau udah urusan gaib-gaib, itu adalah urusan Tuhanku, apalagi masalah ruh ini gitu ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah diberikan kepada kalian itu kecuali sangat sedikit. Jadi kita ada pengetahuan sedikit. Di antara yang sedikit itu menurut para ulama, kalau seseorang bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia, ya, di antara sedikit ilmu tentang ruh, itu kalau orang tersebut berbicara, maka itu adalah godaan jin. Ya. Jadi kalau dia mampu mengeluarkan suara, berbicara, apa kabarmu, gimana sekarang sekolahmu, ya, apa segala macam, dia berbicara, minta ini, minta itu gitu ya. Jangan lupa kalau kau nanti ke sini, ambil ini, beli ini, subhanallah. Itu bisa jadi itu adalah jin karena dia berbicara. Tapi menurut para ulama, tapi kalau kita bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia di dalam mimpi kita, tapi dia tidak mengeluarkan satu kata-kata pun, maka itu bisa jadi ruh benerannya, ruh aslinya. Jadi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara, tapi kita bisa melihat sosoknya. Dan saya rasa orang yang mengalami hal tersebut lebih banyak akan bertemu dengan neneknya sudah meninggal dunia, kakeknya kah, orang tuanya kah, dalam keadaan mereka tidak berbicara. Ya. Hanya mengajak jalan-jalan, hanya mengajak melihat-lihat, hanya mengajak Hanya ke tersenyum. memori yang lama, tapi tanpa mengeluarkan satu kata-kata pun. Berarti itu Ya. beneran? Ya, itu bisa jadi, kata ulama, itu bisa jadi adalah memang arwahnya ataupun ruhnya orang yang sudah meninggal dunia yang dipertemukan dengan kita. Karena kalau kita tidur ini kan Allah Subhanahu wa taala menggenggam gitu. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menggenggam ruh kita, lalu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan bagi yang akan hidup kembali dan menahan bagi yang sudah meninggal dunia. Artinya apa? Semua ruh itu bisa jadi dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala pada saat kita tertidur. Ada yang dikembalikan untuk terbangun, ada yang ditahan karena dia sudah meninggal dunia. Artinya kita bangun itu pun baca alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa yusyur. Kenapa? Karena Allah hidupkan kita kembali untuk kembali bertaubat dan beramal soleh. Wallahu taala alam. Makasih ya Ustadz Syam ya. Kenapa sih kita bahas tentang mimpi kok jadi sedih? Subhanallah. Enggak, ini soalnya ada kayak pertanyaan yang juga sama sedihnya gitu, Ustadz. Pertanyaannya sedih. Ya, aku bacain ya. Coba pertanyaan tentang apa? Ini dari @Gunawan nomor 1 nih. Tapi gara-gara nama dia aku jadi nggak sedih nih. Kenapa? Namanya Gunawan nomor 1. Gunawan. Oke. Assalamualaikum, saya mau nanya karena ini. Anak saya baru aja meninggal karena keguguran. Istri saya sedih banget. Tapi saya bilang nggak usah sedih, kan anak ini nanti bisa bantu kita untuk masuk surga katanya. Boleh nggak ya Ustadz saya minta tolong anak saya buat bantuin kita masuk surga nanti? Nabi SAW gitu mengingatkan bahwasanya dia bisa jadi akan menjadi investasinya orang tuanya di akhirat nanti. Anak yang meninggal dunia kecil itu akan menjadi pelayan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan jemput orang tuanya di pintu surga. Tapi dia minta tolong. Bagi orang tua yang mampu untuk bersabar, bagi orang tua yang mampu untuk bersabar atas kehilangannya gitu. Jadi sabar itu mesti diiringi dengan apa? Ista'inu bis sabri was shalah. Sabar dan sholat. Jangan juga sabar doang tapi kagak mau sholat, gimana ceritanya gitu. Jadi menambah dengan amal soleh dan juga ditambah pahalanya dengan kesabaran gitu. Minta tolong tapi anak saya. Aduh ntar dibahas deh. Ya jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, Alhamdulillah. Dia minta tolong anaknya. Subhanallah.